Ya, baiklah anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Nah, syukur kalau baik. Apa ada yang tidak masuk? Apri, Pak. Apri. Kenapa? Apri kenapa? Sakit, Pak. Sakit. Sudah ada yang menengok nih di antara kalian? Sudah, Pak. Saya, Pak. Dia sakit Gimana? flu dan demam, Pak. Oh, tapi gimana keadaannya? Alhamdulillah udah membaikkan, Pak. Iya. Besok kayaknya masuk, Pak. Ya, syukur kalau gitu ya. Sekarang mari kita doakan supaya Apri lekas sembuh. Ya, sebelum memulai pembelajaran, mari kita mulai dengan berdoa. Ya, silahkan. Jericho, pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang corak kehidupan masyarakat praaksara. Coba, masih ada yang ingat gak pelajaran minggu kemarin? Pak. Ya, silakan Rinda. Pada masa praaksara mereka hidupnya berpindah-pindah. Selain berpindah-pindah, apa lagi? Food gathering, Pak. Mereka mendapatkan makanan dari hasil alam itu. Ya, bagus. Terima kasih Rinda untuk jawabannya. Ada lagi yang masih ingat? Ya, silahkan Bragas. Pak, kemarin saya nonton video dan saya melihat sama yang seperti Bapak bilang, mereka menemukan api secara tidak sengaja, Pak. Coba, bisa nggak kamu praktekkan di depan kelas? Gimana cara mereka membuat api? Ayo, Bragas maju. Ya, dengan cara membentukkan dua buah batu hingga mengeluarkan percikan api dan mengenai ranting atau rumput yang kering. Gitu, Pak. Oh, begitu. Makasih, Bragas. Pak, saya tahu cara lain untuk membuat api, Pak. Coba kamu tunjukkan Rafdi ke depan. Itu dengan cara, misalkan ini kayu, dan ini kayu juga, tapi lebih runcing. Yaitu dengan caranya, jadi digosok-gosok seperti ini, Pak. Tunggu hingga beberapa menit agar ada percikan api di sini. Ya, terima kasih Rafdi. Ya, Pak. Silahkan duduk kembali. Ya, Bapak senang sekali kalian ternyata masih mengingat dengan baik apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ya, nah hari ini kita akan membahas materi tentang perkembangan teknologi pada masa praaksara. Ya, nah sebelum kita memulai, Bapak akan tampilkan dulu gambar-gambar ya peralatan batu berikut ini. Silahkan diperhatikan. Dari bentuknya, dari kasar atau halusnya. Lalu ada lagi gambar peralatan yang berasal dari materi tulang. Ini peralatan yang diambil dari tulang-tulang binatang. Ya. Nah, selain gambar-gambar yang Bapak tampilkan, Bapak juga sudah membawa nih beberapa benda. Coba perhatikan. Silakan siapa yang mau lihat. Coba amati dengan baik-baik ya. Coba amati benda-benda tersebut. Ini ada satu lagi nih. Tulang. Cari perbedaannya. Sok diamati itu dari bagian kaki. Tapi mereka hidupnya berpindah-pindah juga kan? Nggak di sini terus. Buat berburu sih ya, biasanya mas berburu ini kayak semacam tulang dulu ya. Dia bisa tulang bisa kayu gitu. Sudah diamatinya anak-anak? Sudah. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, Hani, silakan. Kenapa bentuk batu itu berbeda-beda ya? Ya, terima kasih Hani. Bapak tampung dulu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau mengajukan pertanyaan, Pak. Silakan Idar. Mengapa batu-batu ini ada yang kasar, tapi juga ada yang halus? Ya, Hani sudah bertanya, Idar juga. Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Pak, Ya, silakan saya Lutfian. mau bertanya, apakah pada zaman Paleolitikum dan Mesolitikum hanya peralatan itu terbuat dari batu dan tulang? Apakah ada peralatan lain dari yang material selain tulang dan batu itu? Ya, baik. Terima kasih Lutfian. Satu lagi pertanyaan, silakan. Siapa yang mau? Saya, Pak. Ya, silakan Fajar. Pak, adakah bahan lain selain batu dan tulang, Pak? Ya, baik anak-anak. Tadi kita sudah mendengar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman kalian. Ya, tadi Hani bertanya tentang
kenapa sih batunya bentuknya beda-beda ya? Atau tadi Idar ya, Idar bertanya apa? Kenapa ada yang halus, ada yang kasar? Lalu kemudian ada pertanyaan dari Fajar juga dari Lutfian ya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu semua, Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. 7 kelompok ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita hitung untuk membentuk kelompoknya. Silakan dimulai dari Nyoman. Silakan. 1, 2, 3, 4. Ya, sudah. Tolong perhatikan dulu ya, tolong perhatikan ya. Bapak akan membagi materi yang akan kalian bahas di masing-masing kelompok. Tolong dengarkan. Kelompok 1 mana? Ya. Kelompok 1 ada 5 anggota. Kalian membahas tentang Abrisaurus ya. Yang kedua, kelompok 2. Kelompok 2 4 orang anggotanya. Kalian membahas kebudayaan Kyoken Modinger. Kelompok 3 ya, kelompok 3 kalian membahas kebudayaan Pacitan. Kelompok 5. Kelompok 5 kalian membahas kebudayaan Ngandong. Dan terakhir kelompok 7 ya, anggotanya ada 4 orang. Kalian membahas kebudayaan Kyoken Modinger. Nah, untuk menambah informasi kalian selain dari buku sumber, kalian nanti perwakilan kelompoknya silahkan pergi ke perpustakaan ya, atau ke lab komputer untuk mencari informasi ya, dari internet, dari buku-buku yang ada di sana. Satu lagi, aspek yang akan Bapak nilai dari diskusi kali ini ya, ada 4. Yang pertama tanggung jawab ya, yang kedua kerjasama antar kelompok, yang ketiga aktivitas dalam berdiskusi. Bagaimana nih kalian pasif atau aktif dalam berdiskusinya ya. Dan terakhir adalah kelengkapan informasi untuk pemecahan masalah. Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan yang sudah diajukan. Ya, silahkan kalian mulai diskusinya. Abriso. Asal-usulnya, siapa yang memaparkan dirinya? Oh iya, silakan. Bawa buku catatannya ya. 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 Cari informasi yang selengkap mungkin ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ini tuh jadi bahan dapur. Iya, kan dia sama dapur jadi Sama organik. Kebudayaan Pacitan itu termasuk zaman apa? Kayaknya masuk zaman Paleolitikum deh. Coba kita cocokkan dulu dengan ciri kehidupan masyarakatnya. Oh iya, minggu kemarin kan sudah belajar. Jadi apa yang kamu dapatkan, Din? Saya mendapatkan informasi kebudayaan Kyoken Modinger di buku sejarah. Jadi, Kyoken Modinger itu diartikan dari bahasa Belanda, yang artinya sampah dapur. Kyoken Modinger merupakan tumpukan timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera Timur antara Langsa di Aceh sampai Medan. Itu yang saya dapatkan dari kebudayaan Kyoken Modinger. Oh, itu jadinya. Iya. Baiklah anak-anak, waktu diskusi sudah habis. Ya, bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Ya. Sekarang kita akan lanjutkan dengan presentasi kelompok. Kelompok mana yang sudah siap? Kelompok kami, Pak. Ya, silahkan kelompok 3 untuk maju. Anak-anak, sekarang silahkan kalian simak dengan baik-baik presentasi yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Silahkan kelompok 3 untuk memulai presentasinya. Baiklah teman-teman,
Hasil diskusi kebudayaan Pacitan adalah kebudayaan Pacitan berasal dari daerah Pacitan, Jawa Timur. Jadi, pada umumnya, peralatan atau kapak batu yang digunakan di Pacitan adalah batu yang masih kasar. Biasanya digunakan untuk menusuk binatang atau menggali tanah untuk mencari umbi-umbian. Selanjutnya, peralatan-peralatan dari kebudayaan Pacitan akan dijelaskan oleh teman saya, Adam. Baiklah teman-teman, kelompok kami menemukan informasi bahwa peralatan budaya Pacitan tersebut antara lain kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam awal, alat serpih, dan alat peralatan serpih lainnya. Berdasarkan penemuan dari seorang arkeolog bernama Ralph von Koenigswald. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil presentasinya. Ada kelompok lain yang ingin memberikan informasi tambahan untuk kelompok 3? Saya, Pak. Ya, silahkan Kevin. Ya, di Pacitan juga ada alat batu yang disebut dengan chopper. Alat itu sebagai alat penetak dan alat serpih juga, Pak. Ya, bagus sekali jawaban kamu Kevin, ya. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3 dan Kevin dari kelompok 4. Sekarang kita akan lanjutkan ke presentasi dari kelompok selanjutnya. Kelompok mana lagi yang sudah siap untuk presentasi? Kelompok kami, Pak. Ya, silahkan kelompok 7 untuk maju. Ya, ini kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan disimak kembali. Kami berdua akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kebudayaan Keukenmodinger. Keukenmodinger berasal dari bahasa Denmark, yang berarti Keuken itu dapur dan monding yaitu sampah. Jadi, Keukenmodinger dapat diartikan sebagai sampah dapur. Keukenmodinger merupakan tumpukan timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera Timur antara Langsa Aceh sampai Medan. Dari sampah dapur ini, kita dapat mengetahui bahwa penghuni gua telah menetap di gua itu dalam waktu yang lama dan mencari sumber makanan dari kerang dan siput. Mereka berpindah apabila sumber makanan di daerah tersebut sudah berkurang. Sekian dari kelompok 7, terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 7. Kelompok lain, ada yang akan memberikan tanggapan. Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Fajar. Pak, bukannya timbunan kulit siput dan kerangnya dari Palembang sampai Gabon ya, Pak? Menurut informasi yang saya dapat, Keukenmodinger ini ditemukan di pantai Sumatera Timur antara Langsa di Aceh sampai Medan saja, Pak. Ya, terima kasih untuk kelompok 7. Mari kita berikan aplaus atau tepuk tangan untuk Fajar dari kelompok 5 dan juga kelompok 7 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Bapak rasa cukup presentasi lisan kelompoknya. Bagi kelompok yang belum maju, Bapak tunggu hasil laporan diskusinya dalam bentuk tertulis. Ya. Sekarang, mari kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari.